Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih solihah SD Umar bin Khattab. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Mari walaupun di rumah kita tetap semangat untuk belajar supaya makin cerdas. Nah anak-anak, Ustadz Diri akan mengajar tentang teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita sebut dengan mata pelajaran TIK. Nah, di TIK nanti Ustadz Heri akan mengajar di kelas 5. Sudah siap anak-anak semuanya siswa kelas 5? Silakan anak-anak siapkan buku tulisnya, siapkan alat tulisnya, serta nyalakan komputer atau laptop yang ada di rumah. Mari kita belajar bersama, simak video berikut ini baik-baik. Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang Microsoft PowerPoint. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar mengenal apa yang namanya PowerPoint. Nah, ini adalah modul TK di kelas 5. Nah, yang berisi tentang materi Microsoft PowerPoint. Nah, apa sih Microsoft PowerPoint itu? Nah, mari kita mempelajari bab yang pertama, yaitu pengenalan Microsoft Office PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint itu merupakan salah satu program Office dari Microsoft yang berfungsi untuk membuat presentasi. Ini ya, silakan dicatat. Sudah, kita lanjutkan. Nah, hasil presentasi tersebut biasanya nanti ditampilkan dengan tampilan yang lebih besar, yaitu dengan memakai alat proyektor. Nah, kemudian dengan Microsoft PowerPoint nantinya akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang lebih efektif, profesional, juga lebih mudah. Nah, Microsoft PowerPoint itu nanti akan membantu sebuah gagasan menjadi lebih baik. Nah, jadi nanti kalau ditampilkan dalam Microsoft PowerPoint, maka materi atau hal-hal yang disampaikan itu menjadi lebih menarik, sehingga dalam mempelajarinya akan lebih mudah. Ada beberapa versi Microsoft PowerPoint, ada 2003, 2007, dan 2010. Nah, pada modul ini nanti kita akan belajar mulai yang pertama, yaitu tentang bagaimana sih cara menjalankan Microsoft PowerPoint itu. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan kita mencari atau mengklik Start. Kalau sudah, nanti cari All Program, kemudian cari Microsoft Office. Nanti kalau diklik muncul seperti ini kotak tabel. Nah, nanti cari yang Microsoft PowerPoint 2007. Itu kalau di komputer anak-anak 2007. Kalau 2010 silakan cari yang 2010. Nah, ikonnya kalau dalam shortcut ya, PowerPoint itu dilambangkan dengan huruf P. Kalau Word dulu kita belajar dilambangkan dengan shortcut huruf W, Excel huruf X. Nah, sekarang kalau PowerPoint kita mempelajarinya yaitu dengan shortcut ini. Diingat ya, P dan dia berwarna orange. Seperti itu. Nah, itu tadi langkah pertama. Sekarang langkah 2 Ustadz Heri ajarkan, yaitu arahkan kursor ke shortcut PowerPoint. Kemudian klik kanan 1 kali. Kemudian pilih Open. Nah, maka nanti akan muncul tampilan jendela dari PowerPoint. Kalau ini Ustadz Heri menggunakan PowerPoint 2010. Nah, itu cara yang kedua. Ulangi ya, yaitu arahkan kursor ke shortcutnya PowerPoint. Kita klik kanan, kemudian pilih Open. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara mendouble klik shortcutnya. Kalau dulu sudah kita pernah belajar tentang mendouble klik. Apa itu mendouble klik anak-anak? Ya, betul.
Double klik adalah klik kiri 2 kali secara cepat. Ya, kita praktekkan, arahkan kursornya ke shortcut. Kita klik 2 kali. 1, 2. Nah, jadi ada 3 cara ya. Yang pertama tadi melalui Start, All Program, kemudian Microsoft Office. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara klik kanan Open, dan yang cara yang ketiga yaitu dengan mendouble klik. Nah, seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami. Nah, silakan dipraktekkan, dicoba. Nah, kita lanjutkan dengan yang selanjutnya yaitu tentang tampilannya. Jadi nanti kalau anak-anak sudah membuka dengan cara yang tadi, maka tampilan PowerPoint akan muncul seperti ini. Nah, ini tentu ada bagian-bagiannya. Nah, ini ya kita lihat di modulnya. Nah, anak-anak boleh digambar, boleh dicatat ya. Nah, di sini ada tampilan Microsoft Office PowerPoint atau biasa kita singkat dengan PPT untuk yang 2007. Jadi kalau di 2007 PPT-nya nanti di sebelah pojok atas ini yang kiri ya, ada lingkaran, ini namanya Office Button. Kemudian ada yang bawahnya ada Home, Insert, ini namanya menu. Nah, kemudian yang kotak putih ini namanya Slide. Yuk kita lihat. Nah, ini di menu File itu ada Save, ada Close, ada Print, sampai ada Exit. Kalau di Home, nah ada Copy, Paste, kemudian bentuk huruf. Nah, seperti ini. Kemudian kalau Insert itu digunakan untuk menyisipkan gambar atau foto, menyisipkan tulisan, menyisipkan video, bahkan bisa juga menyisipkan suara atau audio. Kemudian di desain itu untuk tampilan slide-nya. Kalau ini awalnya putih, nah supaya lebih menarik maka kita bisa memilihnya di desain ini. Ada yang berwarna biru, ada yang hitam, banyak sekali macamnya. Banyak kan? Jadi tampilannya lebih menarik. Kemudian kalau transition itu apa? Transition itu adalah perpindahan slide satu ke slide yang lain. Jadi jika nanti memindahkan slide satu ke slide berikutnya, maka akan ada tampilan transisi. Kemudian animasi ini digunakan untuk memberikan gerak. Bisa gerak, bisa warna, atau bisa nanti gambar atau hurufnya yang membuat animasi, entah itu berkedip atau berjalan. Kemudian slideshow itu untuk menampilkan ke layar yang lebih besar. Biasanya nanti ada di proyektor alatnya. Seperti itu. Kemudian ada review dan view. Itu menu yang paling atas ini. Nah, kemudian yang kotak putih ini apa? Nah, yang kotak putih ini namanya adalah slide. Ini namanya slide. Kita lihat di sini ada kotak putih juga. Nah, kotak putih di sini ini adalah menunjukkan berapa slide yang ada. Nah, kalau kita ini cuma satu, berarti slide-nya hanya satu. Kalau dua, nah berarti kita memiliki dua slide. Nah, bisa kita lihat di sini slide 2 of 2, berarti slide nomor 2 dari 2. Kalau ini kita klik slide 1 of 1, maka slide pertama dari 2 slide. Kemudian ini ada apa ya, kok click to add title? Click to add title itu artinya dimana kalau kita klik di sini maka nah ini digunakan untuk menulis judul. Misalkan Ustadz Heri mau memberi judul teknologi
teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dan ini tadi tulis nama ya. Nah, anak-anak silakan mengikutinya, ditulis judulnya dan namanya masing-masing. Jangan lupa untuk diberi kelasnya, kelas 5A atau 5B atau 5C. Seperti itu ya. Nah, maka di sini akan muncul. Ini sama, tulisannya juga sama. Itu. Silakan anak-anak coba, dipahami, dicoba, jangan takut salah. Silakan komputer atau laptopnya di rumah dicoba untuk menuliskan judul pada slide 1 ya. Judulnya atau mata pelajarannya apa, kemudian nama kalian masing-masing serta kelasnya. Oke, silakan dicoba. Nah, berikutnya anak-anak, jika tadi sudah membuat slide pertama ya, nah jangan lupa supaya tidak hilang apa yang sudah kita kerjakan tadi, jangan lupa untuk selalu menyimpannya. Nah, bagaimana cara menyimpan Microsoft PowerPoint yang sudah kita kerjakan? Silakan kita simak cara berikut ini. 1.3 cara menyimpan file. Ini penting ya. Jika nanti kok lupa menyimpan, nah maka hasil pekerjaan yang sudah kita buat tadi tidak akan tersimpan atau bisa hilang. Nah, langkah untuk menyimpan file presentasi yaitu sebagai berikut. Silakan anak-anak pilih lingkaran yang ada di pojok ini. Nah, kemudian nanti pilih save. Nah, kalau sudah diklik save, nanti akan muncul, nah, ini. Nah, ini kotak dialog namanya. Ini namanya kotak dialog. Kalau belum pernah menyimpan, maka dia akan muncul save as, otomatis ya. Tapi kalau sudah pernah menyimpan, berulang-ulang, itu namanya save. Fungsinya sama untuk menyimpan. Hanya saja kalau save as itu baru pertama kali. Artinya file itu belum pernah disimpan sebelum pertama kali melakukan proses penyimpanan. Nah, nanti muncul file name dan save as tipe. File name-nya nanti diberi, nah, jangan lupa diganti namanya supaya kita tidak lupa atau mudah dalam mencarinya. Yuk kita praktekkan. Caranya yaitu kita buka dulu. Nah, kalau di Ustadz Eri di 2010 ini sama di ujung ini. Cuman nanti kalau di ujung ini, nah kita memilihnya save file. Kalau ini atas save juga bisa atau melalui file. Nah, sama. Ustadz Eri kita pilih save. Nah, sebelum itu, nah kita cari kotak tempat penyimpanannya. Anak-anak masih punya flash disk kemarin yang di kelas 4. Nah, yang di kelas 4 dulu silakan dicari, dimasukkan di komputer atau laptop, disimpan di flash disknya sendiri-sendiri. Nah, supaya tidak tercampur di kelas 4, maka kita harus membuat folder baru. Nah, misalkan Ustadz Eri ini simpan di flash disknya. Di flash disk ya. Nah, ini flash disk itu bisa E, F, atau G, tergantung komputernya masing-masing. Nah, kita pilih new folder, artinya kita membuat folder yang baru. Ya, folder yang baru kita beri nama kelas TIK kelas 5. 5-nya apa? Kalau 5A diisi A, kalau PB, kalau C ya C. TIK kelas 5. Jangan lupa tahunnya 20/21 atau 2021.
2020 garis miring 2021 atau 2021 juga boleh, misalkan kalian mudah dalam mengingat. Kalau sudah, kita klik open. Nah, kemudian file name-nya jangan lupa diganti ya. Kita beri nama latihan nah, diberi nama dulu saja boleh, misalkan Heri atau nama kalian masing-masing ya. Latihan 1. Jadi latihan 1. Kalau sudah, kita pilih save. Di save ya, jangan lupa. Kita cek. Jadi Ustadz Heri menyimpannya di E. Kemudian di TIK. Nah, ini dulu di kelas 4 masih ada, masih menyimpan Ustadz Heri. Nah, ini di kelas 5 2020-2021. Kita klik 2 kali. Nah, maka di sini sudah tersimpan. Nah, file yang disimpan ini jangan lupa ya anak-anak selalu menyimpannya, karena Ustadz Heri mengambil nilai dari sini. Nah, nanti kalau tidak disimpan di flash disk, nanti tidak dapat nilai. Ya, seperti dulu, setiap latihan, setiap praktek pasti ada nilainya. Sudah jelas ya? Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita close. Close ini di ujung sini. Atau kita pilih file tadi, di close atau exit juga bisa. Sama. Seperti itu, mudah bukan? Nah, silakan anak-anak praktekkan, diulang-ulang, jangan hanya 1 kali. Nah, supaya nanti kalau praktek dalam penilaian ataupun membuatkan presentasi bisa lebih mudah, dapat lebih hafal, sehingga langkah-langkahnya tidak harus melihat buku terus, tapi kita sudah ingat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, bagaimana? Mudah kan anak-anak caranya? Nah, silakan tadi langkah-langkahnya itu ditulis di buku catatan, di buku TIK, supaya nanti kalau lupa bisa dilihat kembali catatannya. Nah, terima kasih. Sekian dari Ustadz Heri. Anak-anak jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu mencuci tangan dengan sabun, karena tangan ini banyak beraktivitas. Ya, cuci tangan dengan sabun, jagalah kebersihan. Tidak usah pergi-pergi, di rumah saja. Kita belajar dari rumah. Ya, karena di rumah tidak harus melakukan kegiatan yang bermain terus, tapi kita bisa juga belajar seperti ketika kita di kelas. Itu ya. Nah, sekian dari Ustadz Heri. Kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.